Let's have a ball. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam menuntut ilmu ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Nah, agar lebih semangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Lena dan Suci. Kenapa Lena dan Suci? Oh, sakit. Oke, kita doakan teman-teman Lena dan Suci bisa kembali bersama kita belajar dengan keadaan yang sehat. Amin. Kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih akan membahas mengenai menggali nilai sejarah bangsa Indonesia melalui cerpen atau cerita pendek. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Kita membahas cerpen yang berjudul, ada yang masih ingat? Oke, betul. Mengapa mereka berdoa kepada pohon? Nah, selain itu, minggu lalu kita juga sudah membahas apa pengertian cerpen. Ada yang masih ingat apa itu pengertian cerpen? Oke, betul. Cerpen itu biasanya tidak lebih dari 10.000 kata dan hanya berfokus pada satu tokoh utama dan satu permasalahan utama. Lalu, adakah yang masih ingat nih ringkasan atau kemarin itu mengapa mereka berdoa kepada pohon? Adakah yang masih ingat itu menceritakan tentang apa? Ya, oke, silahkan. Nah, berbicara tentang tadi, ibu menyebutkan tokoh, ibu menyebutkan latar. Nah, itu termasuk apa nih dalam sebuah cerpen? Ada yang masih ingat? Nah, betul, unsur intrinsik. Unsur intrinsik pernah kita bahas kembali juga ketika di kelas 10. Adakah yang masih ingat apa saja sih unsur intrinsik itu? Oke, betul. Ada berapa totalnya berarti tadi? Ada 7. Coba ulang. Yang pertama tema, kedua latar, ketiga tokoh dan penokohan, terus sudut pandang, gaya bahasa, terakhir amanat. Ada 7 unsur intrinsik. Nah, hari ini pun kita akan memfokuskan pembelajaran kita kepada unsur intrinsik. Nah, hari ini ibu akan menjabarkan terlebih dahulu kepada kalian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah pada akhir fase F ya. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi, bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Lalu, peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu mengkreasi gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Lalu, peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media untuk memajukan peradaban bangsa. Nah, sekarang kita akan mengolah teks cerpen dengan tema perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa kita mengambil tema perjuangan bangsa Indonesia? Agar kita itu tahu bagaimana perjuangan pahlawan kita di masa lalu, agar kita bisa belajar dengan bebas saat ini dan memahami unsur-unsur pembangun cerpen seperti apa: tema, amanat, tokoh penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, alur, dan alamat. Lalu, asesmen penilaian yang akan kita lakukan hari ini ada 3. Yang pertama, penilaian kognitif, yaitu evaluasi akhir kegiatan. Yang kedua, efektif lembar penguatan profil Pancasila. Dan yang ketiga, psikomotor, lembar penilaian kelompok.
Ibu punya satu buah gambar. Coba perhatikan di sini. Gambar apakah ini? Oke, peristiwa Bandung Lautan Api. Adakah yang tahu peristiwa Bandung Lautan Api ini berhubungan dengan tempat tinggal kita sekarang di Kabupaten Tasikmalaya? Nah, di sini setelah membaca cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma, kita akan menganalisis unsur intrinsik dalam teks cerpen. Kalau tadi kita hanya menyebutkan 7 unsurnya, tapi kita akan memperdalam lagi. Jadi, tema itu ada tema utama dan tema tambahan, lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh di penokohannya ada tambahan lagi, ada tokoh protagonis, antagonis, dan campuran. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang ada 2, orang pertama dan orang ketiga. Lalu ada alur. Ada jenis alur. Jenis alur ada berapa macam? Apa saja? Nah, ada maju, mundur, dan campuran. Lalu ada tahapan alur. Tahapan alur ada apa saja? Ada 5, ya, pengenalan, munculnya masalah, puncak masalah, penurunan masalah, dan penyelesaian masalah. Lalu ada latar. Latar ada berapa jenisnya? Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, lalu ada gaya bahasa, dan terakhir ada amanat. Nah, sebelum kita membaca cerpen Tukang Cukur, terima kasih kalian sudah duduk berkelompok. Ibu nanti akan membagikan LKPD ini ke kalian dalam kelompok dan kerjakan secara berkelompok. Bisa dipahami? Sekarang kita akan membaca cerpen yang berjudul Tukang Cukur karya Budi Dharma. Kita coba baca nyaring ya. Dimulai dari kelompok 1, nanti di mana kelompok 1 berhenti, dilanjutkan oleh kelompok 2. Dan di mana kelompok 2 berhenti, dilanjutkan oleh kelompok 3. Yang lain simak baik-baik, kita belajar menyimak, mendengarkan, dan kita juga belajar membaca. Sekarang adakah yang mau menyimpulkan nih kegiatan hari ini? Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Nah, betul. Jadi setelah merdeka, ternyata masih ada ya perjuangan pahlawan kita. Kita merdeka 17 Agustus 1945, tapi ternyata masih banyak perjuangan para pahlawan kita. Oke, sampai sini yakin tidak ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak, minggu pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Oke, terima kasih. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.